Bukan hanya masyarakat miskin yang ditaburi banyak stimulus bantuan sosial oleh pemerintah, namun orang kaya juga banjir bantuan sosial yang tak kalah deras. Contohnya saja relaksasi untuk pembelian properti hingga kendaraan bermotor, yang total stimulusnya mencapai 7,99 triliun rupiah. Secara detail, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk kendaraan bermesin di 1.500 cc mencapai 2,99 triliun rupiah. Stimulus ini rencananya bakal diperluas ke jenis kendaraan dengan spesifikasi mesin 1.500 cc hingga 2.500 cc. Sementara insentif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk perumahan yang ditanggung pemerintah angkanya mencapai 5 triliun rupiah. Memutuskan untuk memberikan tadi gradasi 100%, kemudian turun supaya kita memang betul-betul bisa memulihkan permintaan terhadap industri otomotif. Hal yang sama kita putuskan untuk penjualan rumah baru yang in stock. Tujuannya juga ini lagi untuk meningkatkan stimulus demand. Orang kaya banyak yang memilih menabung ketimbang konsumsi. Menjadi alasan pemerintah memberikan insentif PPNBM dan properti kepada kalangan berduit ini. LPS mencatat ada peningkatan signifikan simpanan kelompok masyarakat atas yang punya tabungan di atas 5 miliar rupiah, di mana pada Desember 2020 total simpanan kelompok ini 3.206,55 triliun rupiah atau naik 14,19% secara tahunan. Kelompok menengah atas atau 20% teratas di negeri ini memiliki kontribusi terhadap konsumsi cukup besar, yaitu sekitar 40%. Oleh karena itu, kegiatan berbelanja diharapkan dapat memberi dampak besar terhadap pemulihan ekonomi nasional. Pelaku industri di sektor properti berharap stimulus pembebasan dan pengurangan PPN diperpanjang agar para pengembang dapat melakukan proyek-proyek baru. Dengan stimulus ini, industri properti yang terhantam oleh pandemi diharapkan dapat bergerak kembali. Jadi kalau tujuan kita adalah untuk membantu sektor properti untuk menghilangkan ya atau menggerakkan inventory yang sudah jadi, tentu stimulus yang sudah diumumkan ini sangat baik. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk mendongkrak ekonomi, maka sebenarnya stimulus ini harus memberikan insentif kepada pengembang untuk memulai proyek-proyek baru. Jadi bukan saja untuk menjual inventory yang sudah ada sekarang, tapi untuk melaunching proyek-proyek baru. Jadi kalau itulah tujuan kami, maka mungkin baik dipertimbangkan bahwa stimulus ini diperpanjang ya, agar kita melihatnya ke depan. Dan kita memiliki insentif untuk melakukan launching-launching yang baru gitu ya. Barangkali itu nanti di tahap berikutnya. Sementara itu, pelaku industri otomotif berharap wacana stimulus diskon PPNBM 2.500 cc segera direalisasikan oleh pemerintah. Insentif ini diyakini bisa mendorong segmen masyarakat kalangan atas menggelontorkan uang membeli mobil. Prediksi kita kalau untuk yang 1.500 kemarin itu dengan adanya stimulus ini kemungkinan naik 40%-an ya kalau kita lihat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tapi kalau situasinya sampai ke 2.500 ini, segmen yang 2.500 ini di kita itu marketnya sekitar 10% dari total market. Jadi kalau kita lihat prediksi kenaikannya mungkin sekitar ya 10-20% lah. Jadi total mungkin kalau kita mau kembali ke tahun 2019 mungkin masih 80%-nya lah kira-kira segitu. Prospek customer kita tuh justru mereka sekarang malah menunda karena isu ini realisasi di bulan Maret ini dia melihat bahwa untuk di 2.500 ini pasti akan terrealisasi juga. Namun berbeda pandangan dari ekonom Indef yang menilai rencana relaksasi PPNBM mobil bermesin hingga 2.500 bisa jadi efeknya minim, lantaran di masa pandemi mobilitas masih terbatas. Catatan dari kami adalah meskipun insentif ini diberikan kepada kelas menengah atas, yang pertama ini belum tentu menjadi jaminan bahwa kelas menengah atas akan mau membeli, karena persoalan mereka sebetulnya bukan kemampuan untuk membeli, tetapi lebih kepada pertimbangan aspek pandemi COVID yang di mana ya mobilitas manusianya kan itu terbatas, sehingga
walaupun ada insentif juga tidak menjamin mereka akan mau membeli di saat ini, karena toh juga barangnya juga mungkin tidak urgent juga untuk mereka beli. Nah, kalau di transportasi sendiri sebetulnya kontribusinya buat industri non migas itu hanya sekitar 7,5%. Paling besar itu justru dari industri makanan minuman. Lebih jauh, insentif-insentif ini dipastikan bakal menggerus pendapatan negara. Namun pemerintah beralasan sektor otomotif maupun properti berkontribusi terhadap jutaan lapangan pekerjaan di tanah air, secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusinya pada perekonomian Indonesia juga tak main-main. Namun kita nantikan saja apakah benar kebijakan ini nantinya bakal menarik minat orang-orang berduit di tanah air untuk menghamburkan pundi-pundinya, sehingga ekonomi Ibu Pertiwi kembali ngegas setelah tak berkutik di masa pandemi ini. Tim Liputan CNBC Indonesia.